Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore saya ucapkan kepada Ibu Holila Suci Pratiwi, selaku dosen Ekonomi Politik Universitas Jambi. Saya ucapkan selamat sore juga kepada rekan-rekan, teman-teman semua yang telah hadir di room Zoom pada hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat besertakan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pada hari ini, kami akan menayangkan atau mendiskusikan presentasi yang telah kami buat dengan judul materi negosiasi dan diplomasi. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, teman-teman dapat menanyakannya pada saat akhir presentasi nanti. Baik, langsung saja kepada Saudari Vidya Raufika, disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang negosiasi. Di sini ada pengertian negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses diskusi yang dilakukan demi menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang bisa diterima oleh pihak lain yang melakukan negosiasi. Ada pula pengertian negosiasi secara umum, ialah suatu wujud interaksi sosial yang terjalin antar beberapa pihak untuk mencapai kesepakatan bersama yang dinilai saling menguntungkan untuk setiap pihak yang melakukan negosiasi. Mereka yang melakukan negosiasi ini biasa disebut dengan negosiator. Lanjut. Selanjutnya ada tujuan negosiasi. Tujuan utama dari negosiasi adalah untuk mendapatkan kesepakatan yang dinilai saling menguntungkan, menyelesaikan masalah, dan mendapatkan solusi atas setiap masalah yang dialami pihak yang bernegosiasi, serta untuk mendapatkan kondisi yang saling menguntungkan bagi setiap pihak yang bernegosiasi. Negosiasi yang efektif harus memperhatikan karakteristik lawan, sumber daya lawan, dan lingkungan yang mendukung suksesnya negosiasi. Lanjut. Di sini ada contoh negosiasi politik yang akan saya bacakan bersama pemateri kedua. Di sini terdapat juga contoh negosiasi politik yang akan saya bacakan dengan pemateri kedua. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Ben sekali datang kemari. Ya, kedatangan saya kemari sebenarnya ingin mempererat silaturahmi sekaligus mengajak kerjasama. Kerjasama apa ya? Begini, sekarang ini kan sudah mendekati pemilihan cagup-cawagup. Saya mendengar Anda mencalonkan diri sebagai cagup, tetapi masih belum ada calon cawagupnya. Nah, bagaimana jika Anda berpasangan dengan saya saja? Saya siap menjadi cawagup Anda. Lanjut yuk. Oh, begitu. Sebenarnya memang saya belum ada pasangan cawagup. Tapi mengapa Anda memilih untuk menjatuhkan pilihan berpasangan dengan saya? Menurut saya dan beberapa pengamat politik, kita ini tergolong pasangan yang cocok. Kita juga sudah mengenal satu sama lain dengan baik. Iya. Apakah keuntungan yang saya dapat jika berkoalisi dengan Anda? Kita bisa diusung partai besar dari pemilihan kemarin, baik partai saya, partai Anda, maupun partai lainnya. Yang sudah mengenal kita dengan baik, itu sudah merupakan nilai plus untuk kita memenangkan pemilihan ini. Lanjut. Saya rasa memang tidak ada salahnya kita mencoba berpasangan di pemilihan cagup dan cawagup ini. Iya, Bu, tidak ada salahnya kan kita coba dulu. Baik, kita bisa adakan pertemuan lagi untuk membahas lebih lanjut. Baik, terima kasih, Bu. Nanti kita bisa atur jadwal pertemuan kembali. Selanjutnya, di sini ada faktor utama dalam negosiasi. 1. Para pihak yang terlibat.
yang kedua hubungan, yang ketiga komunikasi, yang keempat alternatif, yang kelima opsi realistis, yang keenam klaim yang sah. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Vidya. Selanjutnya akan dilanjut dengan materi diplomasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Prascia. Kepada Prascia, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian diplomasi. Diplomasi ialah salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi adalah seni dan praktik berorganisasi oleh seseorang atau diplomat yang biasa mewakili sebuah negara atau organisasi. Kata diplomasi pun biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Adapun hubungan diplomasi dengan negosiasi. Diplomasi terus mengalami perkembangan seiring dengan adanya saling ketergantungan antara suatu negara dengan negara lain. Dalam kegiatan diplomasi, salah satu proses yang sering dilakukan adalah dengan menggunakan cara negosiasi. Di samping bentuk kegiatan diplomasi lainnya, seperti pertemuan, kunjungan, dan perjanjian-perjanjian. Oleh karena itu, negosiasi merupakan salah satu teknik dalam diplomasi untuk menyelesaikan perbedaan secara damai dan memajukan kepentingan nasional suatu negara. Tujuan diplomasi dapat dikatakan bahwa tujuan diplomasi merupakan penjaminan keuntungan maksimum negara sendiri. Selain itu juga terdapat kepentingan lainnya seperti ekonomi, perdagangan, dan kepentingan komersial, perlindungan warga negara yang berada di negara lain, pengembangan budaya dan ideologi, peningkatan prestisi bersahabat dengan negara lain, dan lain-lain. Slide selanjutnya. Hubungan diplomasi dengan lainnya. Dalam sebuah diplomasi, teknik negosiasi itu sendiri dibutuhkan. Tentu dalam hal dibutuhkan orang-orang yang memang ahli dan pintar dalam melakukan negosiasi. Tak hanya dengan negosiasi, cara atau strategi yang bisa dilakukan dalam mencapai sebuah diplomasi yang baik. Sebuah negara bisa melakukan perundingan, penandatanganan, perjanjian, dan lain sebagainya. Diplomasi juga dapat dilakukan secara bilateral atau antara kedua belah negara, atau diplomasi multilateral, di mana ada beberapa negara yang terlibat dalam negosiasi dan perundingan tersebut. Berbagai ragam diplomasi. 1. Diplomasi beujis sipil. 2. Diplomasi demokratis. 3. Diplomasi totaliter. 4. Diplomasi preventif. 5. Diplomasi provokatif. 6. Diplomasi perjuangan. 7. Diplomasi multilajur atau multirek diplomasi. 8. Diplomasi publik atau soft power diplomasi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kedua pemateri kita pada sore hari ini. Sesuai janji saya Pak di awal tadi, jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, boleh ditanyakan kepada teman-teman yang lain. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberi kesempatan saya untuk bertanya kepada salah satu pemateri dari 2 materi. Dan saya ingin bertanya kepada Saudari Prascia Arlis Pratiwi. Kan tadi Saudari Prascia
Arlis Pratiwi hanya menyebut berbagai macam jenis diplomasi. Dan pertanyaan saya, apakah itu diplomasi demokratis? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Rahmatia Nazifa atas pertanyaannya. Kepada Prastia, tadi apakah itu diplomasi demokratis? Kepada Saudari Prastia, saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Rahmatia Nazifa. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan tersebut. Apa pengertian dari diplomasi demokratis? Diplomasi demokratis adalah sebutan bagi diplomasi Amerika Serikat atau atau AS yang baru pada abad ke-20 tahun 1919 dan ikut berkecimpung dalam percaturan politik internasional melalui kehadiran Presiden Woodrow Wilson di Kongres Versailles untuk menyelesaikan persoalan Perang Dunia I. Dalam pertemuan itu, Presiden Woodrow Wilson mengusulkan gagasan 14 pasal untuk perdamaian dunia. Dan salah satunya adalah gagasan untuk mewujudkan Open Covenant Openly Arrived at atau alias perjanjian terbuka yang dicapai secara terbuka. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Bagaimana Saudari Rahmatia? Merasa puas, merasa cukup? Dan terima kasih kepada Saudari Cica atas jawabannya. Saya sudah mengerti dan memahami jawaban yang telah dipaparkan oleh Saudari Prastia Arlis Pratiwi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya kembali, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Pratiwi. Saya ingin bertanya kepada pemateri. Tadi dalam PPT disebutkan ada 4 macam faktor utama dalam negosiasi. Boleh dijelaskan maksud dari poin per poinnya karena saya sedikit belum paham. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Dela yang tadi menanyakan, yang meminta untuk menjelaskan dengan detail poin per poin. Mungkin dari pemateri ingin menjawab, saya persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya coba menjawab pertanyaan dari Saudari Dela. Tadi kan ditanya tadi di PPT disebutkan ada 4 macam faktor utama dalam negosiasi. Sebenarnya kan tadi ada 6, cuman memang mintanya 4. Yang pertama, 1, para pihak yang terlibat. Pengertiannya, Anda harus mengenal siapa saja yang berpartisipasi dalam kegiatan negosiasi tersebut serta tujuannya. Yang kedua, hubungan. Anda juga harus mengenal hubungan pihak negosiator tersebut dengan parentara dalam melakukan negosiasi. Yang ketiga, komunikasi. Hal ini berkaitan dengan kepentingan para negosiator yang mampu berkomunikasi dengan baik dalam mengunci kesepakatan mereka dengan bernegosiasi. Yang keempat, ada alternatif. Kedua belah pihak harus mencari alternatif lain jika kesempatan awal tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Saya rasa cuman itu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, izinkan saya menyampaikan sedikit kesimpulan terkait presentasi kita hari ini. Yang pertama ada negosiasi. Negosiasi adalah wujud dari interaksi sosial yang terjalin antara beberapa pihak untuk mencapai kesepakatan bersama, yang dimana gunanya untuk
saling menguntungkan masing-masing pihak negosiasi. Dan yang kedua ada diplomasi, yaitu suatu seni ataupun praktik bernegosiasi yang dilakukan oleh seorang diplomat yang mewakili sebuah negara ataupun organisasi tertentu. Dan dapat dikatakan tujuan dari diplomasi ini merupakan penjaminan akan keuntungan maksimum negara itu sendiri maupun organisasi itu sendiri. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Yuliana atas kesimpulannya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Kholila Suci Pratiwi SIPMA, pada teman-teman yang sudah join pada kesempatan hari ini. Saya Salma Herani undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.